Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, memiliki wajah cantik, glowing dan bercahaya merupakan dambaan bagi setiap wanita. Apalagi cantik dan bercahaya ini tidak hanya dari luar, namun juga terpancar dari aura wajah dalam diri kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai selesai. Dalam video sebelumnya, kita telah memahami bagaimana menjalankan salat tahajud 40 hari bagi wanita haid. Kali ini kita ulas dahsyatnya salat tahajud dan bagaimana keutamaan salat tahajud bagi wanita. Bagi umat muslim sudah tahu, salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam. Selain salat wajib, ada juga salat sunnah, yang salah satu dari salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, yakni salat tahajud. Di mana salat tahajud memiliki banyak manfaat bagi siapa saja yang menjalankannya, terutama bagi wanita. Salah satu manfaat dari salat tahajud yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79, yaitu bagi siapa saja yang mengamalkannya akan diangkat ke tempat yang terpuji di mata Allah. Karena sangat sulit untuk bangun dari tidur, terutama setelah rutinitas yang sibuk seharian. Itulah mengapa salat ini menghasilkan pencapaian jumlah pahala dan status yang besar dari Allah. Salat tahajud dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir setelah bangun tidur. Waktu yang paling utama untuk menjalankan salat tahajud adalah di sepertiga malam hingga menjelang waktu subuh. Salat tahajud minimal dikerjakan 2 rakaat dan maksimalnya bebas, menyesuaikan dengan keinginan yang mengerjakannya. Nabi Muhammad biasanya menjalankan salat tahajud sebanyak 11 rakaat termasuk witir, dan kadang pula 13 rakaat termasuk witir. Lantas apa saja manfaat salat tahajud bagi wanita? Sebelum kita lebih lanjut membahas hal ini, kembali kami ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dalam sejumlah hadis sahih, disebutkan bahwa salat tahajud memiliki beberapa kebaikan yang bisa kamu dapatkan jika rutin mengerjakannya. Apa saja itu? Simak penjelasannya di bawah ini. Yang pertama, penyelamat dari siksa api neraka. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari tidak ada perlindungan selain perlindungannya. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah seseorang yang mengingat Allah dalam keheningan hingga menitikkan air mata. Sesungguhnya tidak ada amalan yang sia-sia meskipun sekecil apapun. Menjalankan salat tahajud 2 rakaat saja sudah bisa membuat kamu terbebas dari api neraka dan selalu dilindungi Allah. Yang kedua, dikabulkan doanya. Setiap orang pastinya menginginkan agar doa yang ia panjatkan dapat dikabulkan. Dengan mengerjakan salat tahajud di sepertiga malam akan membuat doa kamu didengar hingga ke langit dan bahkan diamini oleh malaikat. Di mana sepertiga malam merupakan waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan, mengampuni dan bahkan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hambanya. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dan siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Demikianlah keadaannya hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari ada 2 saat tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dari urusan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat tersebut, melainkan dia memberikan permohonan dan hal tersebut pada setiap malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, menjadi manusia yang pandai bersyukur. Rutin mengerjakan salat tahajud bisa membimbing hatimu untuk lebih bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Bersyukur merupakan salah satu jalan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Rasulullah bersabda bahwa orang yang rajin mengerjakan salat di malam hari juga akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Selanjutnya yang keempat, mendapatkan rahmat dari Allah. Allah akan merahmati orang-orang yang bangun di malam hari dan kemudian menjalankan salat malam.
di mana hal ini sudah dijelaskan dalam sabda Rasulullah yang berbunyi, Allah akan merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, lalu ia salat dan membangunkan istrinya. Dan apabila istri enggan melaksanakan salat, lalu ia percikkan air di wajahnya, dan Allah merahmati seseorang istri yang bangun di malam hari, lalu ia salat dan membangunkan suaminya. Dan jika suaminya enggan melakukan salat, ia percikkan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, terhindar dari gangguan setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Setan mengikat ujung kepala atau tengkuk seseorang di antaramu saat tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan itu setan berkata, 'Alam masih panjang atau lama, maka tidurlah.' Jika seseorang di antaramu itu bangun kemudian berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi, dan apabila ia sholat, maka lepaslah semua ikatan itu, sehingga ia memasuki pagi dengan kesegaran dan ketenangan jiwa. Kalau ikatan-ikatan setan itu tidak terlepas, maka ia akan memasuki pagi dengan jiwa yang tidak tenang dan malas." Yang keenam, penutup kesalahan dan penghapus dosa. Setiap orang pastinya pernah melakukan kesalahan atau dosa. Ampunan Allah terbuka lebar bagi hambanya yang sholat tahajud. Jadikanlah sholat malam sebagai aktivitas rutin. Pasalnya, sholat malam merupakan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang soleh, serta penutup kesalahan dan penghapus dosa. Rasulullah bersabda, yang artinya, dirikanlah qiyamul lail, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, dan merupakan bentuk takarub, penghapus dosa dan penghalang dalam berbuat kekhilafan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang ketujuh, mendapatkan tempat yang terpuji. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, "Dan pada sebagian malam, kerjakanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagi kamu. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra. Yang kedelapan, mendapatkan cinta dan ridho Allah. Salah satu orang yang dicintai Allah yaitu seseorang yang ikhlas meninggalkan kenikmatan tidurnya untuk melaksanakan salat malam. Orang yang mengambil wudhu lalu salat tahajud akan mendapatkan cinta dan bahkan ridho dari Allah. Tak hanya itu saja, orang tersebut termasuk dalam golongan hamba yang bertakwa dan saleh. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, 'Wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit dan berkata, 'Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintai pula lah dia oleh kalian semua.' Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Yang kesembilan, menjadikan wajah bersih dan bercahaya. Seseorang yang rajin menjalankan salat tahajud dapat membuat wajahnya terlihat tampan atau cantik di siang harinya. Selain itu, salat malam akan menjadi cahaya bagi seorang mukmin pada hari kiamat kelak, dan cahaya itu akan berjalan dari depan dan juga belakang. Hasan al-Basri radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, "Mengapa orang yang bertahajud di waktu malam memiliki muka yang bagus?" Hasan Basri menjawab, "Karena mereka menyendiri bersama Tuhannya pada malam hari. Kemudian Ar-Rahman memberikan kepada mereka sebagian dari cahayanya." Yang ke-10, salat sunnah yang paling dianjurkan oleh Rasulullah, di mana salat malam merupakan salat sunnah yang paling utama setelah salat wajib, sehingga bisa menjadi tambang pahala di penghujung malam. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, itulah beberapa manfaat salat tahajud bagi wanita yang jarang orang ketahui. Jika Anda memiliki tanggapan dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.